Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Yopi Moreno. Kali ini masih dalam media visual terbaru Batu Beling, media sinergi, informasi, dan kreasi. Batu Beling Podcast. Batu Beling bersinergi dengan hati. Sahabat Batu Beling, kali ini kita akan membahas salah satu material produk Batu Beling. Sebenarnya material ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun kebanyakan kita masih awam dengan material ini, bahkan belum mengenal sama sekali. Padahal di setiap harinya kita sering bertemu dengan material ini. Nah, untuk membahas lebih dalam material tersebut, sudah hadir founder dari Batu Beling, ownernya Batu Beling. Nah, spesial kali ini karena langsung jelasin ownernya langsung nih. Ya. Assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Alhamdulillah. Mas, Ye. itu owner Mas. Oh, Founder. Founder aja. Oh iya. Sebenarnya itu ngalai. Loh, yang punya sekalian. Oh iya. Kita hanya titip Mas. Iya. Ye Pak Anto, gimana Mas? Kali ini kita akan membahas material phenolic resin board. Ya. Padahal material ini kan sudah sering kita jumpai Pak, aplikasinya, penggunaannya di lapangan, di lokasi-lokasi seperti mall, office kan banyak. Cuman ada banyak sih dari sahabat Batu Beling yang masih nanya nih, material ini sih apa sih Mas? Terbuat dari bahan apa sih kayak gitu? Mungkin gini Mas, mungkin buat Mas Yopi Moreno bahwa phenolic resin itu sudah umum, tapi kan buat Mas Yopi. Ya. Buat kalangan umum, apa sih phenolic resin? Ya. Yang ternyata kan customer kita siap kita call ke kita kan, Pak, ngomong phenolic resin aja kadang saya bingung kok. Ya. Peno apa kadang ngomongnya salah lah. Resinnya mungkinnya lebih kenal. Kalau resin mungkin lebih awam Pak. Makanya sebetulnya kalau material phenolic resin itu adalah suatu material yang memang diciptakan untuk supaya lebih tahan ke air. Sebetulnya itu. Di phenolic resin ada, kalau yang di Batu Beling sebetulnya ada 5 macam kalau nggak salah Mas Yopi ya, yang kita jual. Yang satu itu biasanya peruntukannya untuk mebel, peruntukannya untuk kubikel, peruntukannya untuk laboratorium chemical. Seperti itu. Nah, sebelum masuk ke peruntukannya nih Pak Anto, saya mau kenal lebih dekat nih, biar sahabat Batu Beling juga kenal lebih dekat tentang fisiknya si phenolic resin board ini. Nah, seperti contohnya di depan ini ya, Pak. Baik Mas Yopi, ya kalau Mas Yopi sudah nyiapkan, kalau ini kan sebetulnya yang paling umum yang sering dipakai itu phenolic resin untuk kubikel toilet. Apa itu phenolic resin? Sebetulnya saya juga nggak hafal Mas, tak bacakan ya. Phenolic resin adalah papan compact laminate yang terbuat dari craft paper yang dilaminasi dengan resin melamin dan dipres dengan tekanan tinggi yang stabil. Mungkin nanti sahabat Batu Beling bisa dikirimi file. Jadi yang paling umum ya itu sebetulnya untuk kubikel toilet. Kenapa kubikel toilet pakai phenolic? Ya karena pertama tadi dia di toilet mau nggak mau kan harus tahan terhadap air area basah, area. Kemudian berkembang ada lagi yang untuk furniture. Ada lagi di furniture ada 3 macam, sorry. Yang biasa untuk body ya, yang itu memang rentan airnya masih nggak seberapa. Kemudian ada lagi yang untuk kitchen top. Contohnya kayak gini. Kitchen top ini dia lebih tahan gores. Namanya kitchen top. Kitchen top biasanya orang masak pakai pisau, pakai apa. Dan dia permukaannya keras sekali. Kemudian ada lagi yang 2 mili, ini biasanya untuk covernya bawah body. Tapi kalau yang pakai yang 2 mili itu harus pakai ejus aluminium khusus. Kemudian naik lagi chemical lab. Nah, chemical lab ini memang kan juga nggak banyak yang import. Terus terang ini kan barang import, jadi nggak banyak orang susah nyarinya. Hanya di beberapa kota-kota besar aja yang ada, utamanya di Batu Beling, insya Allah ada, di Surabaya sama di
Tangerang. Nah, sekarang varian ketebalannya nih Pak Anto. Ini kan banyak sekali tipenya nih. Ada yang tipis ini kurang lebih 3 mili. 2 mili Mas kalau 2 mili, sorry, 2 mili. Terus yang 2 mili ini sama sebenarnya, permukaannya keras sekali kalau ini. Permukaannya keras. Sama dengan yang ciri ketebalan phenolic lainnya resin itu keras. Ya. Keras. Kemudian yang tadi yang 6 mili ya, 6 mili itu sama juga keras, cuma ini ada tambahnya, dia ada anti goresnya. Ya. Kemudian yang sering dipakai untuk apa? Kubikel toilet. Nah, dia 12 mili. Cirinya berat pasti. Yep. Dia 100% phenolic resin. Kemudian naik lagi ke yang chemical lab. Chemical lab ini 13 mili, sebetulnya itu sama, sebetulnya kerasannya apa sama, cuma dia di permukaan atasnya itu sudah dia bisa menahan apa ya, bahan-bahan kimia sesuai ISO yang sudah di standarkan. Dan kelebihannya phenolic resin chemical lab yang ada di Batu Beling itu atas bawah sudah bisa dipakai. Soalnya ada yang hanya satu lapis saja, satu sisi saja. Ini dua-duanya bisa dipakai. Kadang soalnya di chemical lab itu kan untuk di atas, kadang kalau kita buat di atasnya gini untuk top ya. Tapi kalau untuk body gini kan kalau nggak bolak-balik kan susah. Ya, nggak bisa. Ya. Soalnya kalau lemari asam, lemari apa kan harus bolak-balik dua sisi. Kemudian yang paling terakhir sebetulnya ini 12 mili sama. Ini biasanya dipakai untuk mebel, untuk furni. Jadi dia memang kandungan resinnya bukan 100%, jadi ada woodnya. Supaya apa? Mungkin bisa diolah. Tapi yang pasti kenapa ada woodnya? Untuk mengurangi berat. Ya. Jadi tidak terlalu berat. Nah, soalnya bedanya gini, Mas Yevi ya. Kalau yang phenolic resin yang benar-benar itu berat sekali beban. Contoh misalkan kalau kita perbandingan Mas Yevi ya, kita ngobrol perbandingan antara berapa sih beratnya phenolic resin yang kita ngomong yang 12 mili khusus untuk kubikel. Kalau dengan kayu multiplex ya masih berat ini. Tapi kalau dengan apa ini namanya yang itu granit, ya masih berat granit. Tentu saja dengan ukuran yang sama. Iya, dengan ukuran yang sama. Kurang lebih kalau untuk kubikel toilet, lembaran kubikel toilet yang biasa kita pakai kan kalau yang sewarna solid Mas Yevi ya, itu 183 kali 244. Itu beratnya kurang lebih antara 80 kilo per lembarnya. Kurang lebih segitu, ya. Nah, ini kalau lihat tampilan luarnya nih, Pak Anto. Ini kan mati jadi satu sama resin core-nya, tengahnya. Jadi kalau misalnya kita mau lepas kulitnya ini tidak bisa. Nggak bisa, karena tadi itu mati sama core-nya ini ya. Dipres dengan tekanan yang tinggi dan stabil. Jadi dia keluar mesin sudah tertempel. Bukan laminasi. Bukan ditempel. Resin baru dilaminasi, bukan ya. Jadi dia keluar mesin sudah tertempel. Jadi nggak mungkin ngelupas. Ya. Itu bedanya dengan yang sistem tempel. Ya, jadi memang tahu ini. Memang selama ini kan orang tanya, Pak, phenolic resin habis HVL. Ya, persepsinya seperti itu. Iya. Padahal enggak. Keluar mesin sudah tertempel. Makanya Pak, kita bisa enggak ada permintaan custom warna? Ya, kan kalau hijab nggak bisa, kita ada warnanya sudah sesuai yang ada di katalog kita. Iya kan? Itu Mas ya. Nah, jadi pertanyaan sahabat Batu Beling yang banyak yang nanyakan ini laminasinya kuat enggak sama core-nya ini, sama resinnya? Sudah dijawab sama Pak Anto. Jadi mati jadi satu sama resinnya ini. Jadi kalau dikelupas ini enggak bisa, harus merusak resinnya Pak ya, harus memecah resinnya, pakai mesin. Jadi gerinda baru bisa lepas. Beda dengan material lain seperti papan kayu, MDF, HMR yang dilapis beda. Papan kayu kan memang dilapis. Ya, papan kayu dilapis. Ini memang bukan, keluar mesin sudah mati sama HPL-nya ya. Nah, itu. Lanjut Pak Anto. Saya tertarik dengan
penggunaan dari phenolic resin, Pak. Tadi jenengan nyebutkan bisa. Setahu saya sih yang sering saya temui di mall, gedung itu memang cubicle toilet, Pak. Bisa untuk chemical lab, furniture, juga kitchen top tadi yang anti stretch atau anti gores. Kalau bahas satu-satu mungkin tidak cukup nih waktunya karena per item pasti punya spesifikasi dan penggunaan sendiri. Saya tertarik dengan yang aplikasi untuk penggunaan cubicle toilet, Pak. Nah, di Batu Beling sendiri nih, phenolic yang digunakan untuk cubicle toilet, bisa bantu jelaskan, Pak Ato? Grade-nya seperti apa, kualitasnya seperti apa? Jadi gini, sebetulnya kalau kita mau jujur, grade-nya untuk cubicle toilet itu sebenarnya hanya satu macam. Seperti yang kita punya, ya. Ini sekalian Mas Yevi ya, kita buka bahwa di Batu Beling itu yang akhirnya kita ngomong premium. Soalnya apa? Di pasar ada juga yang main-main. Nah, kita sebut aja yang di Batu Beling yang premium, yang tadi itu nggak mungkin dia ngelupas masuk direndam atau apapun, dia nggak 100% nggak akan ngelupas. Kita ada beberapa macam tipe ya Mas ya, Mas Yevi ya. Ada yang tipe wood grain, ada yang warna solid, ada yang warna pattern color atau motif batu. Memang harganya beda. Nanti masalah harga bisa ditanya, nanti dihubungi batubeling.co.id atau bisa kontak. Untuk ukuran biasanya yang solid color itu 183 x 244. 183 x 244. Khusus untuk yang wood grain itu 183 183. Soalnya kan cubicle toilet kan paling kita pemakaian paling panjang 1,5 meter. Iya, kalau misalkan dia tinggi, akhirnya ada buangan. Makanya sayang, akhirnya kita pesan, kita cetak 183 x 183. Termasuk juga yang pattern color. Iya. Kemudian memang dengan phenolic resin yang sudah warnanya pasti, ketebalannya pasti, kita bisa mendapatkan kecepatan dalam pekerjaan. Mungkin di Batu Beling kita punya slogan atau moto fast respon, fast pekerjaan, dan insya Allah amanah, akurat. Nanti mungkin ya kalau teman-teman dari sahabat-sahabat kontraktor atau siapapun yang suatu saat nge-call ke Batu Beling, kira-kira berapa lama Pak ya pengerjaannya? Insya Allah kalau di Batu Beling misalkan Bapak mau pesen 8 unit aja lah, mungkin kita bisa jawab hanya 2-3 hari, insya Allah selesai, finish, terpasang, ya terfabrikasi dan terpasang, asal lokasinya siap. Lokasi siap, tinggal kita aja yang main, jangan sampai ada tukang yang lain. Kalau ada tukang lain kita nggak jamin 2-3 hari. Keramik, sanitari, harus selesai semua kita tinggal pasang. Kemudian itu tadi Mas, di Batu Beling aksesorisnya kita udah khusus, kakinya sudah kita pesan khusus, kemudian apa namanya itu aluminium untuk connectingnya kita udah pesan khusus. Jadi kita semua pesanan khusus. Mungkin di pasar di antara ada dan nggak ada, kita punya ciri khusus. Soalnya memang di Batu Beling untuk cubicle toilet yang saya sampaikan tadi, kita ada kecepatan untuk pengerjaan. Karena apa? Kita Mas Yevi, saya hitung-hitung kita sudah 10 tahun Mas, 10 tahun menggeluti cubicle toilet. Spesialis 2012 kita sudah mulai main di cubicle toilet ya. Dengan ya itu tadi, kita penyiapan SDM, penyiapan mesin, penyiapan aksesoris yang kita ready, dan kita nggak tunggu pulaan atau tunggu beli, kita semua ready semua di sini. Kemudian memang di saat sekarang ini kadang bila budget ya, kadang-kadang kan terkendalanya itu Mas, waduh gak nutut ini Pak budgetnya. Sebetulnya dulu di Batu Beling kita nggak main yang main grade B tadi itu Mas. Ya. Kenapa? Ya memang yang grade B yang orang di pasar sebut grade B itu karena apa? Itu peruntukannya sebenarnya bukan untuk cubicle toilet, tidak untuk wet area, bukan untuk wet area. Jadi risiko sebetulnya, tapi nggak, ya gimana lagi, kadang-kadang speknya sudah berbunyi phenolic resin grade B. Oke, biasanya kita terima, cuma kita nyampaikan, kita nggak mau dimintai garansi atau apa-apa, soalnya barang itu rentan sekali. Soalnya apa?
sebetulnya material itu untuk furniture yang non wet area. Jadi betul. secara kualitas jauh berbeda dengan betul punya batu beling yang premium. Yang premium. Okay. Tapi ya, batu beling juga nggak nolak. Soalnya kalau kompetitor kita main di kelas Ya. bawah, ya kita tetap pakai. Cuman di batu beling mesti nyampaikan, Pak, sayang kalau pakai yang grade B. Mesti kita ngarahkan ke PVC cover HVR, Ya. lebih aman, lebih awet. Tapi secara tampilan, Pak, yang punya batu beling premium tadi dengan yang grade B, secara tampilan nih, tampilan luarnya. Nah, ini kadang-kadang banyak teman kontraktor itu nggak paham sih. Apa ya kubikel toilet itu? Ya. Nah, akhirnya, Pak, saya dapat penawaran ini murah. Nah, padahal begitu saya sering minta aja contohnya, bandingkan dengan contoh kami. Iya Pak, beda. Itu makanya kalau minta itu kita juga ada. Itu Mas Devi. Ya. Sama sih secara kasat mata. Kalau orang nggak paham dipikir sama. Apalagi kalau sudah terpasang. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan sama sekali. Taunya waktu dipegang kayak gini nih. Misalkan, nah ini kebetulan tadi sudah sampai siapkan Mas ya. Kalau ini yang premium, biasanya kita mesti ada logonya batu beling ya. Kemudian yang ini yang grade B tadi. Di grade B ini kalau di batu beling biasanya ada tulisan CTS. Ya. Sebetulnya kalau secara kasaran bandingnya ya tentu yang phenolic resin jauh lebih berat. Yang premium. Yang premium jauh lebih berat. Kalau yang ini kaca woodnya, beras jenisnya pasti lebih ringan. Nah, itu sih Mas. Ya, sekarang kita bahas kualitasnya, Pak Anto, atau kelebihannya nih. Kenapa untuk kubikel kita lebih prefer, lebih menyarankan untuk phenolic. Padahal kan ada material lain seperti semen bot, terus kayu, papan kayu, seperti itu. Apa sih kelebihan dari phenolic resin ini? Ya memang phenolic resin kan diciptakan untuk wet area. Iya. Sama sih sebenarnya kayak GRC apa semen bot, papan semen itu kan juga untuk wet area, tapi kan sebenarnya fungsinya bukan untuk itu. Untuk cladding, untuk penutup. Tapi kalau ini kan tampilannya beda. Kalau ini kan tinggal potong, pasang. Kalau yang lain kan kita harus ngecat dulu, harus finishing dulu. Dan yang pasti kesan eksklusifnya beda. Ya, lebih elegan lah. Atau kembali ke yang tadi itu, sebetulnya kalau dipasang tampilannya antara yang premium sama yang grade B, sekilas sama, tapi begitu kita buka pintunya, apanya, ya terasa Mas. Kokohnya. Iya, ya contoh lah kalau kita ngelihat mobil yang mewah dengan mobil yang agak kan beda. Kita nggak usah megang dari tampilan. Mantapnya udah dari tampilannya sudah beda. Iya. Kalau untuk serangga? Aman Mas. Aman. Kalau ini untuk apa sih ya nggak tahu sih, nggak tahu satu-satu rayap mau ini ya saya nggak tahu. Namun kalau rayap pasti kayu. Pasti nggak mungkin, tapi rasanya nggak mungkin. Ini sudah memang ada sedikit kelemahan Mas ya. Kelebihannya kan memang dia itu anti air, anti apa. Mungkin kelemahan dia memang kan dia diciptakan untuk outdoor. Nah, suatu saat kita memang pernah dapat tantangan untuk outdoor. Ya nggak Mas, nggak apa-apa, tapi yang penting jangan kena sinar matahari langsung. Direct. Iya. Kasih atap. Kemarin kita ada objek wisata di daerah Banyuwangi gitu untuk outdoor, tapi kita kalau bisa jangan terbuka. Harus ada atapnya. Pokoknya nggak langsung terik. Oh ternyata ya oke, sampai sekarang ya masih oke barangnya. Pokoknya terhindar direct sinar UV itu. Betul. Ya. Soalnya kan pasti sekuat-kuat apapun pasti kan ya dalam jangka waktu lama pasti ada efeknya. Memang yang paling kuat nahan matahari seperti yang kita sampaikan kemarin waktu kita podcast di PVC. Yang paling tahan kan mungkin hanya semen. Ya, batu ya, kemudian besi. Metal apapun kalau kena matahari palingan ya dia yang paling kuat. Selebihnya itu ya kayu aja bisa mulai susut.
Apalagi kalau plastik resin pasti ada efeknya. Yeah. Sebelum closing Pak Anto. Yeah. Nah, ini kan phenolic resin ini kan material yang boleh dibilang tidak awam di pasaran. Dapatkannya juga ndak segampang kayak papan kayu, papan semen atau lainnya ini. Nah, gimana nih kalau Sobat Batu Beling mau dapatkan material ini atau mengerjakan misalnya kayak kubikel toilet, monggo bisa dibantu. Sebetulnya nggak susah-susah banget sih, ya Mas. Asal tanya Mbah Google. Googling, searching di Google pasti phenolic resin, pasti ya insya Allah nama Batu Beling yang muncul. Ya, wawalam itu Allah yang ngatur. Kadang orang tanya, tahu dari mana? Saya googling ketemu Batu Beling. Saya googling phenolic resin ketemu Batu Beling. Googling kubikel tahunya Batu Beling. Ya alhamdulillah. Ya mungkin nggak mudah, nggak susah, mudah banget. Apalagi kalau di Surabaya bisa menghubungi kebetulan Batu Beling ini kantor pusatnya di Surabaya, ada di alamatnya, dan kita sudah mulai melebar sayap di Tangerang. Tangerang ini memang kita kelola untuk mengcover Jakarta sampai Sumatera, Indonesia Barat. Kalau Surabaya ini kan kebanyakan Indonesia Timur ya, mulai dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua. Jadi untuk kubikel toilet ini seluruh Indonesia ya? Se-Indonesia, kita pekerjaan dari Papua sampai ke Aceh kita udah pernah semua. Sekalian pengerjaan terpasang seluruh Indonesia bisa? Pengerjaan bisa, jadi gini. Kami biasanya kalau untuk pengerjaan kubikel toilet itu biasanya kan kita terfabrikasi sama pemasangan. Tapi karena anugerah COVID kemarin, ya mau nggak mau kan kita nggak bisa apa-apa, Mas. Mau nggak mau kita harus edukasi. Ternyata alhamdulillah banyak-banyak teman-teman yang di daerah, mereka biasanya boleh barangkali suatu saat ada teman-teman kontraktor mau pesen, kirim desain ke kami, ya. Nanti kita estimasi, ketemu harga, kita fabrikasikan. Pokoknya nanti dibantu ukur lapangan. Nanti ada tim kami yang hubungi, diedukasi. Nanti kalau sudah dapat desainnya, kita fabrikasikan dengan trik yang kami sampaikan nanti. Tinggal teman-teman kontraktor tinggal setting di lokasi. Dan kalau ada problem apapun, silahkan call. Kami 24 jam untuk membantu. Ya mudah-mudahan meskipun sampai malam ada yang terbangun pasti direspon sama tim saya. Jadi bisa pasang sendiri ya? Bisa pasang sendiri. Tapi kalau pengen cepat, ya harapan saya pakai tim kami yang sudah berpengalaman. Makanya saya sampaikan tadi, tim kami 2 orang itu sehari kalau nggak ada pembatasan waktu biasanya 8 sampai 10 unit. Selesai. Ini setting untuk 2 hari. Itu. Pekerjaan lokasi siap. Ya. Jam kerja tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Oke. Itu Mas Devi ya. Pak Anto, terima kasih informasinya, juga sudah hadir di Batu Beling Podcast. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita khususnya untuk material phenolic resin. Nah, untuk informasi lebih lanjut nih atau material-material yang lain, nanti bisa hubungi tim marketing Batu Beling, atau mungkin bahkan bisa nanti kontak Pak Anto langsung, nanti ada nomornya di website ya Pak ya. Alhamdulillah selama ini kan kalau ada kontak apa kan memang ada beberapa tim selain saya, ada Mas Umar, mungkin Mas Evi sendiri yang membantu saya untuk memarket teman-teman. Kami pendekatannya lebih ke keluarga. Jam berapapun kadang-kadang kalau kita masih matanya masih ya kita balas biasanya 24 jam jadinya 24 jam, ini kerjanya marketing kita 24 jam. Kenapa? Kadang-kadang ada teman-teman kontraktor itu bengi-bengi, saya besok harus masukkan. Paling saya jawab, oke nggak apa-apa, tolong malam ini siapkan, kirimkan denahnya. Saya lihat kalau hanya 10, 20, 30, saya hanya butuh waktu untuk estimasi paling lama setengah jam atau ya 1 jam. Tapi kalau banyak baru nanti kita perlu waktu. Itu Mas Devi. Pak Anto, terima kasih atas kehadirannya di podcast Batu Beling. Sahabat Batu Beling, demikian podcast kita kali ini. Sampai jumpa lagi di program Batu Beling berikutnya. Batu Beling bersinergi dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.